Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah di Minggu tanggal 19 Juli 2020 segera dimulai. Bolehkah diundang berdiri sambil kita melakukan NNBT nomor 1. Pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu. Maha pengasih, maha mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Penguasa semesta alam, Raja adil membela kita. Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu. Maha pengasih, maha mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Kita tabiskan ibadat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13, tertulis demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita sambut dengan melakukan Indah Rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan
Silakan duduk. Dan mari saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan penyayang, kepadamu kami menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih. Karena sampai saat ini, kami masih merasakan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami. Di hari Minggu ini Bapa, kami boleh beribadah, walaupun ibadah kami masih di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau hadir di tengah persekutuan kami saat ini. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, saat ini kami mengaku di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya dalam kami menjalani kehidupan ini, kami diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan pergumulan yang membuat kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami sulit untuk mengucap syukur di tengah pergumulan dan persoalan hidup. Karena itu kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Tuhan berkenan tilik keberadaan hidup kami, sehingga kami dikuatkan, kami dimampukan untuk melewati kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami pun boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dan kasihani kami Bapa, ketika ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menyakiti hati sesama kami. Baharuilah hidup kami, sehingga hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu, dan hidup kami boleh menyenangkan hati sesama kami. Inilah permohonan doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah Allah yang diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam penuh kasih-Nya aku bahagia. Aku merdu malaikat, olehku terdengar dari negeri mulia
Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah sul pelita bagi kehidupan kami. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti firman di saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca dan mendengarkan satu bacaan Alkitab. Sepanjang minggu yang berjalan ini, kita akan membaca dan memahami kitab Mazmur. Mazmur pasal 46 dibaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Mazmur 46 ayat 1 hingga ayat 12. Dan bolehkah untuk bacaan Alkitab ini kita akan baca secara bersama-sama. Allah, kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Kora dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian bacaan Alkitab. Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kita bisa menikmati hidup
yang dianugerahkan oleh Tuhan sampai saat ini. Ada begitu banyak berkat yang sudah kita rasakan. Tapi juga ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi, yang membuat kita kuat dan berimankan kepada Tuhan. Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayat 12 menjadi dasar untuk kita pahami dan kita renungkan bersama sepanjang minggu yang berjalan ini. Kitab Mazmur adalah kitab terpanjang di dalam Alkitab Ibrani. Dan kitab Mazmur berisi nyanyian pujian, doa untuk pertolongan Allah, serta syair yang mau menyatakan kepercayaan umat kepada Allah. Dan dalam Mazmur, berbagai perasaan manusia dinyatakan, baik suka maupun duka, tentang kepercayaan dan keraguan, pengharapan dan lain sebagainya. Dari sisi yang ada dalam kitab Mazmur, maka mau mengajak bagi pembaca untuk berbagi dengan Allah setiap bagian dari hidup mereka. Dan Mazmur-Mazmur ini digunakan biasa dalam rumah ibadat orang Yahudi atau sinagogi, serta dalam komunitas Kristen. Nah, Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Di sini kita melihat bagaimana penulis mau mengingatkan bahwa hanya Allah saja sebagai tempat perlindungan bagi setiap umat. Allah adalah kekuatan dan perlindungan. Dan Allah sering digambarkan atau diibaratkan sebagai benteng, tempat mencari kekuatan dan perlindungan. Bani Korah sangat yakin akan kuasa Allah yang sangat besar, yang selalu memberi perlindungan di setiap saat bagi semua orang, dan juga bagi orang Israel yang hidup saat itu. Keyakinan mereka akan perlindungan Allah dituangkan lewat nyanyian pujian. Allah diagungkan karena Ia adalah Allah yang sungguh dahsyat, yang mampu memberikan perlindungan dalam kesesakan. Maka dari itu, mereka tidak perlu takut terhadap apapun yang ada di sekitar mereka. Selain itu, dalam kebaikan Allah, Ia juga memberi jaminan keamanan dan ketentraman, di mana dalam bacaan ini kita lihat keamanan dan ketentraman dilukiskan sebagai kota kediaman Allah. Kota yang berkubuh, kota benteng yang teguh,
kota yang memiliki keindahan dalam kesejukan. Kuasa Allah yang sungguh sangat nyata membuat tidak satupun kuasa di bumi atau kekuatan duniawi yang dapat menandingi akan kekuasaan kuasa Allah. Karena itu seluruh nyanyian atau isi dari Mazmur 46 ini adalah bagian dari nyanyian yang dikumandangkan di hadapan umat Israel. Ini adalah isi hati dan kewibawaan Allah agar semua umat Israel dan juga umat Allah yang mendengar nyanyian itu menjadi sadar serta boleh mengetahui bahwa hanya saja Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, sumber kehidupan, sumber pertolongan dalam situasi apapun. Maka dari itu disebutkan tadi bahwa Tuhan Allah sebagai Tuhan semesta alam yang adalah kota benteng dan kubu pertahanan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui Mazmur 46 ini, pemazmur mau mengingatkan kita untuk bagaimana kita selalu sadar akan kuasa Allah yang selalu hadir menaungi kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, yang selalu melindungi orang-orang yang dikasihinya. Ia akan menjadi sebuah pengalaman hidup yang nyata. Karena iman yang sangat kuat kepada Allah. Dan memang pekerjaan Allah tidak dapat kita lihat secara kasat mata. Kita tidak bisa mengira-ngira. Tetapi lewat iman kita kepada Tuhan, kita bisa merasakan akan kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan kita sering diperhadapkan dengan berbagai pergumulan akan tantangan kehidupan. Kadangkala di situ kita menjadi putus asa, kita khawatir, sehingga kesaksian akan firman Allah tidak lagi nampak dalam kehidupan. Maka dari itu, dasar iman kita kepada Allah harus kita bangun, harus kita perbarui dan ditingkatkan lewat meyakini bahwa hanya Allah saja sandaran hidup kita. Dia yang menjaga kita, Dia yang melindungi kita, Dia yang menuntun kita dalam kehidupan. Dan hal ini terbukti sampai saat ini. Kita masih merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Kita masih hidup bersama dalam satu keluarga. Kita boleh bersekutu, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita sedang berada dalam situasi pandemi COVID-19. Dan ini menjadi pergumulan dunia saat ini. Karena itu, kuatkan iman.
di tengah situasi ini sangat dibutuhkan. Sebagaimana tema di minggu ini, kuatkan iman dalam pergumulan. Untuk saat ini, ketika kita sedang berhadapan dengan musuh yang tidak bisa kita lihat, COVID-19 ada di mana-mana. Kita tidak bisa memastikan siapa saja yang bergejala maupun tidak. Karena itu, sebagai warga gereja, mari kita serius dan terus mengambil bagian untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selalu kita mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita pergi dan berada. Dan ini adalah tugas kita bersama untuk memasuki atau mulai dengan adaptasi kebiasaan yang baru. Dan lebih daripada itu, bagaimana sebagai orang beriman kita tetap terus berdoa supaya kita kuat menghadapi kenyataan hidup dan kita percaya akan kemahakuasaan Allah. Sebab Tuhan Allah dalam Yesus Kristus pasti akan membentengi kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita memberi persembahan. Dan sebelum kita memberi persembahan, dengarkanlah nats persembahan dalam kitab Mazmur 96 ayat 8 berkata begini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sementara kita memberi, mari kita melakukan NNBT nomor 15, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu. Tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang menghampiri kekudusan-Mu, mengungkapkan syukur terima kasih kepadamu Bapa untuk segala kebaikan-Mu yang tetap terus Engkau nyatakan dalam perjalanan hidup ini. Kami bersyukur Engkau masih menolong kami, Engkau masih menjaga kami,
sehingga di hari Minggu ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, firman yang boleh kami pahami. Kiranya firman ini memberi kekuatan bagi kami ketika saat ini kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami percaya semua akan berlalu karena tuntunan Tuhan. Dan biarlah kami tetap terus hidup di dalam Tuhan, menjalani kehidupan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu berkenanlah Engkau memberkati kami semua sesuai dengan profesi yang ada pada kami. Lewat tugas kerja, sehingga kami dimampukan untuk melakukannya. Kami boleh lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami pun boleh menikmati berkat dari Tuhan. Tuhan tetap terus menjaga, memelihara kehidupan keluarga kami. Baik kami sebagai suami, istri, anak-anak. Biarlah kami boleh menikmati kebahagiaan dalam hidup rumah tangga. Tuhan kiranya juga menjaga, menolong, menyertai kehidupan orang tua kami. Ketika Engkau menganugerahkan berkat umur panjang, biarlah sukacita boleh teralami dalam kehidupan mereka. Dan secara bersama kami boleh menjalani kehidupan dalam pemberkatan Tuhan. Bapa di sorga, di tengah persekutuan kami boleh memberi persembahan. Tuhan kiranya berkenan memberkati persembahan yang sudah kami berikan untuk dapat digunakan dalam pelayanan gereja-Mu. Bapa di sorga, kami topang dalam doa untuk jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah dari kolom 1 sampai kolom 10. Berkenanlah Engkau memberkati seluruh jemaat dalam menjalani kehidupan. Ketika sepanjang minggu yang berjalan ini boleh bersyukur manakala boleh merayakan hari ulang tahun pribadi ataupun hari ulang tahun pernikahan. Tapi juga berdoa bagi mereka yang saat ini diperhadapkan dengan pergumulan dan tantangan dalam hidup. Tuhan beri kekuatan iman sehingga mereka mampu menjalani kehidupan dan meyakini pasti Tuhan akan menolong mereka. Berkat Tuhan tetap terus menjadi bagian kehidupan seluruh jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Tuhan memberkati juga pelayan khusus, Syamas dan Penatua, Komisi Kerja, Komisi Kategorial Bipra, di dalamnya ada UPK, memberkati BPPJ, memberkati kelompok fungsional lansia, pegawai kostor dan pendeta. Dengan tugas tanggung jawab pelayanan, diberi semangat, sukacita untuk boleh melayani. Tapi juga bersama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan, sehingga boleh menopang pelayanan yang ada. Tuhan pun memberkati multimedia Sebaut Paniki Bawah. Dalam tugas kerja, Tuhan beri konsentrasi, beri sukacita untuk boleh menjalankan tugas yang merupakan pelayanan di jamaat. Dan apa yang mereka lakukan, apa yang dikerjakan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan.
Tuhan tetap terus memberkati Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah, dan Badan Pekerja Majelis Jamaat. Bersama dengan seluruh perangkat pelayanan diberkati selalu oleh Tuhan. Tuhan kiranya juga berkenan memberkati pemerintah kami dalam tugas tanggung jawab, terlebih ketika diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Ada jalan keluar sehingga semua yang dilakukan untuk upaya-upaya memutus mata rantai pandemi COVID-19 semua boleh berjalan dengan baik. Bersama dengan masyarakat boleh mengambil bagian untuk bersama dengan pemerintah memutus mata rantai pandemi COVID-19. Tuhan kiranya memberkati jalannya roda pemerintahan yang ada, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan terang kasih Tuhan. Bapa di sorga, Engkau mengenal kami semua. Dengan segala kerinduan dan harapan, biarlah dalam menjalani hidup, kami tetap terus hidup di dalam kasih Tuhan. Inilah permohonan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, diundang berdiri. Mari kita melakukan NKB nomor 201 di Jalan Hidup. Hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas dan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada kamu dan menganugerahkan kamu selamat. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah di minggu pagi ini telah selesai. Selamat kita berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.